Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nashkuru syukran katsiran lillah alladzi a'tana sihhatan wa 'afiyatan tawfiqan wa hidayatan hatta nastati'a an nastami'a fi hadhihi al-jalsah في مسجدنا هذا مسجد الإخلاص في هذه الليلة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الذي أرشدنا بالحكمة إلى النور بوسيلة دين الإسلام. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وصحبه الكرام شهد لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمينا ومعلمينا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ونخص خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Para hadirin, para jamaah kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahnya hidayah kepada kita semuanya. Senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah bimbing kita semuanya sehingga kita tetap istiqomah di dalam hidupnya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Warruku'u wat-tuma'ninatu fihi. Kita masih melanjutkan dari arkan sholat, rukun-rukun sholat, tiang-tiang sholat. Arkan itu artinya tiang, jama daripada rukun. Nah, rukun-rukun sholat yang sudah kita pelajari bersama, yang pertama niat, ya. Karena niat ini menjadi sesuatu yang pertama di dalam semua ibadah makhluk. Berwudu pertama niat rukunnya, puasa niat, zakat niat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, termasuk haji. Apa bedanya antara haji dan sholat? Kalau di haji ada wajib, ada rukun. Kalau di sholat, rukun dengan wajib itu sama. Kalau di haji ada rukun, ada wajib. Kalau di puasa, rukun dengan wajib itu sama.
Wajib itu suatu rangkaian ibadah haji yang apabila tidak dikerjakan, hajinya tetap sah. Hanya saja yang bersangkutan nanti kena dam. Contoh melempar jumroh di Mina, baik jumroh akobah, jumroh wusta, jumroh ula, itu wajib, bukan rukun. Sehingga ketika orang itu satu dan lain hal tidak melaksanakan lempar jumroh, tidak apa-apa, hajinya tetap sah, namun dia harus membayar dam. Kalau pengen tidak membayar dam, maka orang tersebut ngomong sama petugas. Ada ketua kloter, ada ketua KPIK. Kalau umpamanya dia melalui KPIK, kelompok bimbingan ibadah haji, bisa ngomong sama ketua KPIK atau bisa sama TPIHI, tim pembimbing ibadah haji. Nanti dilontarkan sama ya, lempar jumroh, sudah sah. Paling nanti kasih hadiah, lemparnya begitu. Asal ngasih hadiah sama yang melemparkan jumroh. Tapi kalau rukun kayak wukuf di Arafah, ada orang jamaah haji sakit, koma, sudah koma di rumah sakit. Pas pelaksanaan hukum harus dibawa, harus berada di Arafah. Nanti dari rumah sakit ke Arafah tidak seperti jamaah yang lain. Kalau jamaah yang lain sudah datang ke Arafah dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah, karena pelaksanaan hukumnya tanggal 9. Maka yang sakit berat termasuk koma nanti baru dikeluarkan dari rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulan, kira-kira jam 9 atau jam 10 tanggal 9. Nah, tanggal 9 itu pas pelaksanaan hukum. Nah, hukum itu pelaksanaannya setelah sholat duhur mulai hukum. Jadi kalau datangnya sudah lewat dari duhur, nggak sah. Harus sebelum duhur. Sebelum duhur sudah ada di situ, nanti posisinya dia tetap berada di dalam mobil. Ya, sampai duhur sekitar 1 jam, selesai wukuf, kembali lagi dibawa ke rumah sakit lagi. Nah, ini namanya safari wukuf. Kalau umpamanya ada orang yang sakit atau tidak, sebenarnya tidak sakit, hanya karena usianya sudah usia tua, terus mau ikut-ikutan seperti itu, saya mau safari wukuf saja, ditolak, nggak boleh. Jadi harus ikut. Jangankan yang tidak sakit hanya karena faktor usia tua, sakit pun kalau dianggapnya sakit itu ringan, ya sekedar batuk atau apa, itu tidak boleh alasan untuk safari. Ini sebagian umat Islam yang ada di Indonesia, lebih khusus yang ada di Jakarta, itu sudah sebagian berangkat.
Jamaah kita ada yang berangkat tahun ini Pak? Ada. Kita doakan mudah-mudahan nanti beliau yang berangkat senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, kembali ke Jakarta membawa predikat haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi ini tempat pertemuan umat Islam seluruh dunia dari berbagai penjuru negara. Sentralnya haji itu saat wukuf di Arafah. Jadi Arafah itu miniatur daripada padang mahsyar. Sehingga waktu di Arafah, waktu wukuf tidak membedakan status sosial. Dia seorang presiden, pengusaha besar, orang kaya raya, orang miskin, itu sama. Di sana hanya menggunakan dua helai kain ihram. Saya tadi lihat di YouTube dari Jawa Timur, dari Malang atau mana itu ada seorang pemulung Pak. Seorang pemulung berangkat haji tahun ini diantar oleh teman-temannya dengan menggunakan gerobak yang biasa dipakai untuk luar biasa. Seorang pemulung punya niat yang kuat, itu bisa menunaikan ibadah haji. Artinya apa? Dia berarti sudah lama, sudah niatnya lama. Karena sekarang ini apalagi Jawa Timur kan umurnya itu bisa belasan tahun, bahkan bisa lebih dari 18 tahun. Jadi berarti sudah niatnya cukup lama itu untuk menunaikan ibadah haji. Ketika niat itu kuat, luar biasa, kemudian Allah mengabulkannya. Warruku'u wattuma'ninatu fihi. Jadi yang berikut ini rukun daripada sholat adalah ruku. Jadi ketika ruku itu kayak seperti segitiga. Nah, posisinya berdiri lurus terus ini kayak begini, ini ruku ini. Waktu tumaninah dan tumaninah. Kalau tidak tumaninah itu ketika Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, itu namanya tidak tumaninah. Tumaninah itu ada jeda waktu minimal dengan membaca Subhanallah. Gitu. Sementara kita ketika ruku kita membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi 3 kali. Itu sebagai jedanya. Nah, itu. Jadi yang rukun itu apanya? Yang rukun bacaannya apa? Rukunnya. Rukunnya yang rukun. Itu. Jadi yang rukun itu bacaan apa? Rukunnya. Sama kalau umpamanya seperti orang haji, bahwa tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah, mengitari Ka'bah, itu yang rukun itu mengitarinya, bukan bacaannya. Sehingga siapapun kalau dia orang awam, ya, dengan
dengan bacaan-bacaan memang belum bisa, jangankan kau hafal, bisa saja belum, maka dia bisa membaca apa yang dia bisa. Al-Fatihah bolak-balik bisa, Qul huwallahu bolak-balik juga bisa. Karena apa? Ternyata di dalam buku panduan ketika orang tua putaran pertama bacaannya ini, putaran kedua bacaannya ini, putaran ketiga bacaannya beda lagi, sampai ketujuh itu bacaannya beda-beda. Ternyata panduan yang ada di Indonesia yang kita baca waktu putaran pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh itu berbeda dengan panduan yang dipakai oleh orang luar negeri. Itu tidak sama. Nah, hanya putarannya dan awalnya memulai setar memulai tawaf itu sama tempatnya, tidak boleh berbeda. Setarnya itu dari sini nih lurus ke sana, ini di sini rukun Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswadnya di sini rusak. Lalu di sini setelah di sini Hajar Aswad, di sini sebelah sini pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah sini sebelah sininya antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu namanya multazam. Dan di multazam itulah doa-doa kita ini dikabulkan. Nah, Bapak-bapak, kalau umpamanya kita di tempat di sini dengan tempat yang tenang, yang orang tidak berjubel, tidak berdesak-desakan. Nah di situ orang itu berjubel, berdesak-desakan. Ya. Di tempat ini berjubel, berdesak-desakan. Dan orang dari berbagai negara kumpul jadi satu di situ. Nah, baru setelah lewat pintu di sini multazam, terus lewat sini lagi, di sini inilah namanya Maqam Ibrahim, tempat pijakan Nabi Ibrahim. Yaitu saat beliau membangun Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Di maqam itu bukan kuburan, tapi maqam itu tempat. Kalau kuburan namanya sebutannya makam. Nah, ini banyak makam-makam yang dipalsukan. Ya. Itu udah 3.000 lebih Pak, makam-makam yang dipalsukan. Yang dipalsukan itu jadi kadang-kadang ada makam namanya si A menjadi si B atau alias itu, atau makam palsu sebenarnya tidak ada tapi di situ dianggap ada gitu. Nah, ini. Jadi bapak-bapak, para hadirin, para jamaah sekalian, fardhatul ruku'i, kefarduan ruku atau kewajiban ruku, sabitatun bil kitabi was sunnati, itu sudah merupakan ketetapan daripada Al-Quran dan Sunnah. Wa ijma'il ummati, kesepakatan umat,
Wa wujubu tuma'ninatu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajibnya tuma'ninah ini landasannya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Sabda Rasulullah punya tumarka hatta tatma'inna raqi'ah. Kemudian rukuklah kamu hingga tumanina. Ada jeda waktu saat rukuk. Kalau Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Wah, itu namanya tidak ada tumanina. Saya pernah lihat di YouTube daerah mana itu Jawa Timur atau mana itu, kalau ini sholat tarawih Pak, katanya sholat tarawih tercepat. Saking tercepatnya membaca Al-Fatihahnya saja tidak jelas. Membaca Al-Fatihahnya tidak jelas, antara rukuk iktidal tidak ada tumanninahnya. Jadi kemudian bicara apa? Orang di bulan Ramadan malam-malam itu justru Rasulullah mengajarkan kepada kita diperintah untuk memperbanyak ibadah, termasuk yang lain, termasuk yaitu sholat tarawih. Kalau kayak begitu kan seolah-olah kita mengejar-ngejar waktu. Nah, ya. Jadi hatta tatma'inna raqi'ah. Wa aqallu ruku'i ayyan haniyal qadiru. Jadi rukuk itu paling sedikit, minimal bagi orang yang mampu berdiri itu membungkukkan. Membungkukkan apa ini? Punggungnya, membungkukkan punggungnya. Hatta tablugha ra'atahu rukbatayhi, sehingga kedua telapak tangannya sampai ke dengkul apa ini? Jadi ininya dibungkukkan, terus kakinya kedua telapak tangannya itu ke sini pada saat rukuk. Ya begini, terus tangan begini ke sini. Ini rukuk. Makanya sebenarnya jika gerakan-gerakan sholat itu ditinjau dari segi medis, itu sebenarnya juga ada unsur-unsur kesehatannya, unsur olahraga. Tiap gerakan-gerakan itu ada unsur-unsur kesehatan. Nah, nanti itu yang terkait dengan gerakan-gerakan itu kan tinjauan secara medis. Nah, kita yang sholat itu tidak meninjau dari sisi itu, artinya tidak pernah berpikir ke sana. Yang kita pikir apa? Bahwa sholat itu adalah merupakan perintah, merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Ketika kita tidak sholat, kena dosa. Sesungguhnya di dalam gerakan-gerakan itu sendiri ada unsur-unsur nilai-nilai kesehatannya. Maka untuk itu setiap ibadah di dalam agama Islam itu sebenarnya bisa ditinjau dari aspek-aspek yang lain, termasuk orang puasa. Orang puasa kan
dia dalam rangka menjalankan perintah Allah, karena puasa itu diwajibkan oleh Allah. Tapi ada nilai-nilai yang ada di dalamnya. Pertama, mendidik orang itu sabar. Yang kedua, orang berpuasa itu supaya ada solidaritas kepada sesama, terutama kepada orang yang tidak punya. Kalau kita puasa tidak makan bukan karena tidak punya makanan, tapi karena memang sedang menjalankan perintah Allah, disuruh lapar, lalu kita timbul pemikiran bagaimana orang yang laparnya memang benar-benar tidak punya, sehingga kita diperintah untuk bersosial, membantu kepada yang miskin, membantu kepada yang membutuhkan pertolongan, membantu kepada fakir. Nah itu makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan yang berbeda-beda itu sesungguhnya supaya satu sama lain saling membantu. Sengaja tidak dibuat kaya semua, ada yang kaya, ada yang miskin. Tujuannya apa? Supaya yang kaya itu bisa mengasihi yang miskin. Kalau orang kaya semua, nanti nyari orang lain untuk bekerja susah. Karena apa? Karena kaya semua, nggak ada yang cari pekerjaan. Nah, jadi satu sama lain. Karena itu janganlah pernah keluar dari pemikiran kita ketika kita sedang susah atau diberikan kemiskinan oleh Allah, lalu keluar ucapan dari kita di mana tentang keadilan Allah. Ada yang suka begitu. Akhirnya hidupnya putus asa. Semua adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia, diuji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Bukan paling banyak hartanya, bukan paling banyak hartanya, bukan paling tinggi kedudukannya, tapi adalah yang paling baik amalnya. Oleh sebab itu di hadapan Allah, manusia yang mempunyai derajat tinggi itu bukan karena keturunan, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, tapi yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Pertama orang yang bertakwa, orang yang berakhlak, yang berakhlak mulia, dan orang yang berilmu. Sehingga para kiai, para ulama-ulama itu selalu mengajarkan apa? Mendudukkan akhlak di atas segala-galanya, di atas ilmu. Orang berilmu tetapi tidak punya akhlak, tidak baik. Nah, sehingga akhlak itu diletakkan di atas ilmu pengetahuan. Seorang guru, dia jadi guru, mengajari muridnya. Waktu itu muridnya di SMA. Nah, begitu sudah di SMA, sudah selesai, kemudian muridnya kuliah. Setelah kuliah 10 tahun berikutnya, murid yang diajar dulu di SMA sudah menjadi doktor, profesor.
gurunya masih hidup. Secara keilmuan gurunya kalah nggak sama muridnya itu. Kalah secara keilmuan karena muridnya sudah menjadi profesor, doktor. Tapi karena dia meletakkan akhlak di atas ilmu, dia datang bersilaturahmi kepada gurunya, tetap menghormati gurunya, walaupun secara keilmuan sudah kalah sama dia. Nah, itu namanya akhlak. Sudah ada Imam As-Sawqi berkata, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa innahum zahabat akhlaquhum zahabat. Suatu bangsa akan berdiri tegak itu karena akhlaknya. Nah, dulu ada segerombolan orang-orang yang kalau selalu demo selalu mengatakan apa? Revolusi apa? Akhlak. Revolusi apa? Tapi tidak mencerminkan akhlak. Demonya berjilid-jilid, demonya berjilid-jilid, tapi mencaci maki pemimpin kita. Nah, gitu kan. Alhamdulillah tahun 2024 ini tidak ada lagi demo berjilid-jilid. Pilpres juga aman. Pilpres tahun 2019 ada yang meninggal dunia. Kalau kemarin tidak ada korban. Paling yang ribut di mana sekarang Pak? Di atas, biarin saja di atas. Kalau yang ribut di atas biarin saja. Nggak sampai bunuh-bunuhan kalau yang ribut di atas. Tapi kalau yang ribut di bawah, ya nanti yang jadi di atas, yang korban di bawah. Alhamdulillah ini kita aman. Ya, sudah nggak ada itu demo-demo yang seperti itu. Setelah adanya tesis daripada Kiai Imaduddin Usman Al-Bahrani. Jadi beliau itu cukup mencerahkan kepada umat Islam yang ada di Indonesia bahwa ulama-ulama kita ini punya martabat, dan ulama-ulama kita itu adalah pejuang-pejuang yang mempertahankan daripada kemerdekaan. Nah, kalau ada orang yang kemudian orang atau kelompok itu menempatkan pada posisinya sebagai orang yang paling mulia, yang harus dihormati, itu sesungguhnya sudah tidak sesuai juga dengan Pancasila. Selain bertentangan dengan ayat Al-Quran yang berbunyi Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, itu juga bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila yang kedua. Apa bunyinya sila kedua? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu. Kalau kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada kesetaraan, tidak ada perbedaan. Nanti yang membedakan kan hanya ketakwaan, akhlak dan ilmu. Itu. Penghormatan seseorang yang diberikan kepada orang lain itu karena apa? Karena ilmunya, karena akhlaknya, karena ketakwaannya, bukan karena nasabnya. Sehingga siapapun berhak mendapatkan kesempatan. Walaupun bapaknya seorang petani, kerjaannya itu di sawah setiap hari. Kalau anaknya punya prestasi, bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota, bahkan bisa jadi presiden. Itu artinya kesetaraan, tidak monopoli untuk
orang-orang yang berketurunan daripada Nasr. Dan itu dibongkar habis-habisan sama Kiai Imaduddin sekarang ini. Ada yang ngomong, wah itu nanti habis pilpres sudah selesai. Itu justru sekarang makin mengalir, Pak. Semakin banyak orang-orang yang pro dengan Kiai Imaduddin karena hasil tesis karya ilmiahnya itu belum terbantahkan. Nah, Bapak-bapak, para hadirin, para jemaah sekalian. Jadi, umar hatta tatma'inna rohi'ah. Sampai tadi hatta tabluho rohatahu rubbatai. Yang berikutnya setelah ruku dan tumanina, wal iktidalu wa tumanina fihi. Iktidal itu bangun dari ruku, jadi berdiri lagi, berdiri tegak. Di NU Qonun Al-Asasiyah, anggaran dasarnya itu antara lain ada namanya iktidal. Jadi tawazun, tasamuh, ya. Kemudian juga iktidal. Nah, iktidal itu asal katanya dari adalah yang adil. Kalau adil pengertiannya adalah buat syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Peci tempatnya di kepala, kok ditaruh di kaki, namanya tidak adil. Nah, yang tidak adil itu namanya zolim. Zolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka di dalam sholat iktidal ini berdiri lagi setelah ruku. Nah, pada saat berdiri juga harus ada jedanya, itu yang namanya tumanina. Dan pada saat kita iktidal berdiri, kan tidak ada bacaan, ya, tapi tidak ada bacaan yang kita baca, tapi kita tetap harus ada jeda waktu untuk nanti kita akan melakukan sujud. Iktidal, nah, sujud, ada sholat, semuanya sholat itu pasti ada sujudnya. Sholat maghrib, sholat wajib yang 5 waktu, termasuk sholat sunnah, kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah biwiri sujudin, biwiri iktidalin. Tidak ada sujud, tidak ada iktidal, hanya berdiri saja. Juga termasuk tidak ada rokaat. Jadi berdiri sekali itu jangan dihitung 1 rokaat, bukan. Ya. Jadi berdiri sekali, kemudian takbir 4 kali. Kalau umpamanya takbir sampai 5 kali boleh. Kalau umpamanya keterusan lewat dari 4 jadi 5, nggak apa-apa, sholatnya sah. Yang tidak sah kalau cuma 3 kali, kurang. Jadi itu kan ada cerita, ya kita tahu cerita itu benar atau tidak. Jadi sholat jenazah, begitu sholat jenazah biasa takbir pertama, ya, kedua, ketiga, keempat. Takbir pertama, sesudah takbir pertama itu bacanya Al-Fatihah sampai walaupun Allahu Akbar. Takbir kedua baca sholawat. Setelah baca sholawat, takbir yang ketiga Allah baca doa untuk mayat. Kalau di Makkah, di Madinah, kalau habis takbir ketiga itu panjang lama. Kalau habis takbir yang ketiga, begitu takbir yang keempat Allahu Akbar, sebentar langsung salam. Justru di sini masih agak lama karena begitu habis takbir yang keempat kan baca Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taqdim
lahu waghfir lana wa lahu daru asam. Ini keterusan sampai 5. Begitu sampai 5, akhirnya yang biasa sholat jenazah menghampiri sama imamnya setelah selesai. Dia nggak mau ngomong banyak orang kan nanti khawatir mempermalukan dia, jadi ngomong bisik-bisik. Biasanya kan sholat jenazah 4 kali takbirnya, kok ini 5 kali? Kata imamnya, iya, soalnya yang meninggal dosanya banyak, jadi saya tambahin sekali lagi. Jadi itu nggak perlu, tidak perlu seperti itu. Itu mungkin bercanda saja barangkali seperti itu. Ya, jadi nggak ada alasan seperti itu. Tapi kalau terlanjur, ya mau salam takbir lagi, nggak apa-apa. Sholatnya tetap sah. Yang tidak sah kalau 3 kali, karena itu rukun. Rukun gitu. Kalau rukun itu harus semua dari takbir pertama, 2, 3 sampai 4 harus dikerjakan semua. Nah di sini kan kalau sholat jenazah rata-rata pasti yang sholat orang laki-laki ya, tidak ada perempuan. Padahal perempuan juga seolah-olah kalau sholat jenazah urusan bapak-bapak laki-laki, tidak, perempuan juga boleh. Apalagi kadang-kadang ketika sholat jenazah itu malah yang sebagian nonton aja di luar. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, semakin banyak yang mensolatkan, semakin bagus. Dibikin sahnya yang ganjil itu. Terus nanti ada sebuah ungkapan dari keluarganya yang menyampaikan. Pertama biasanya disampaikan tentang yang terkait dengan masalah hakul adami. Mungkin pernah menyakiti atau punya hutang piutang yang belum diselesaikan, nanti supaya bisa menghubungi keluarganya, kan gitu. Itu. Kemudian di akhir sambutannya, saksikanlah bahwa yang meninggal dunia itu termasuk min ahli khair. Ya, maka dijawab khair. Artinya apa? Yang hadir itu diperintah menyaksikan bahwa almarhum ini waktu hidup termasuk orang baik. Ketika disampaikan seperti itu, terus yang hadir mengatakan baik, maka wajib batalin jannah. Dalam hadisnya seperti itu, wajib baginya masuk dalam surga. Nah, kalau bicara masalah surga itu belum surga yang di sana. Itu artinya apa? Bahwa di dalam kubur pun ada surga, ada neraka. Ketika orang mendapatkan kenikmatan di kubur, itu artinya dia mendapatkan surga di kubur. Makanya kan ada doanya, ya. Doanya apa untuk yang meninggal dunia itu? Ya. Setelah Allahumma firlahu warhamhu wa'afu waj'alil jannatan maswahu, kemudian ada doa Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min rawdatil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kuburnya almarhum ini taman daripada taman-taman surga, dan jangan jadikan kuburnya adalah jurang daripada jurang-jurang neraka. Nah, itu sudah meninggal dunia, itu rohnya kembali ke alam universal,
Itu yang dikatakan oleh Luqman, inna nasa salasu akhlas. Manusia terbagi menjadi 3 komponen. Sepertiga kembali kepada dirinya sendiri, sepertiga untuk binatang, dan yang sepertiga kembali kepada Allah. Nah, sepertiga yang kembali kepada Allah itu adalah ruhnya. Maka ruhnya kembali ke alam yang universal. Berkumpul orang yang baik itu, ruhnya berkumpul dengan ruhnya para nabi, para rasul, dan orang-orang yang soleh. Itu yang kembali kepada dirinya sendiri adalah amal perbuatan. Itu nanti jadi temannya saudara kembar kita, punya saudara kembar itu. Jasad halus itu yang dimaksud diri nafsi, diri sendiri itu adalah jasad halus. Ini jasad kasar ini. Jasad kasar yang makanannya jeruk, makanannya nasi, daging dan lain sebagainya. Ketika meninggal dunia itu nanti jadi bagian binatang. Binatang itu bukan keluar dari tanah yang ada di kubur, bukan. Binatang itu adalah keluar dari dirinya sendiri, dari jasad itu karena terjadi pembusukan. Itu nanti bagian itu. Nah, yang akan menjadi munisan penghibur itu adalah dari amal kita selama kita hidup di dunia. Tergantung bagaimana amalannya. Amalnya itu baik atau tidak. Ketika kita hidup melakukan amal-amal yang soleh, maka nanti menjadi penghibur kita. Nah, itu yang kembali kepada dirinya sendiri. Itu yang dinamakan saudara kembar kita itu. Jadi namanya apa saudara kembar itu? Namanya perangkat lunak, softwarenya itu kita ini yang lihat ini namanya hardware. Software dan hardware kalau di komputer atau laptop belum bisa dipakai untuk ketik kalau belum ada listrik, belum ada baterai. Listriknya maka roh itu listrik. Maka begitu roh diambil sudah tidak bisa ngomong, tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan, tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga kemudian orang tersebut namanya sudah ganti. Ketika roh itu sudah pisah dari jasadnya, maka jasadnya itu namanya sudah berganti apa? Jenazah. Nah, bapak-bapak, ibu, mudah-mudahan kita semuanya ini senantiasa Allah berikan kekuatan iman dan Islam, ibadah kita tetap istiqomah, nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Baik bapak-bapak, para hadirin, sampai di sini dulu. Sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Kiai, kan udah mulai masang AC. Iya. Supaya anginnya nggak keluar, apa ditutup rapat, apa harus dikasih lubang supaya anginnya nggak keluar. Iya. Satu, keduanya, umpamanya kita utang uang buat berangkat umroh, itu hukumnya gimana? Ya. Baik bapak-bapak, para hadirin, para jamaah, satu-satu ya. Pertama yang terkait dengan ini sebenarnya kalau seandainya di sini tutup pakai apa namanya, yang terfiber, yang transparan, nggak apa-apa, kan kelihatan, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau rapat gitu, kalau ditutup sini. Rapat itu dalam pengertian gak kelihatan gitu loh. Nah, yang dimaksud rapat itu tidak kelihatan. Tapi kalau pakai fibernya yang bening, kelihatan apa? Tetap sah. Jadi pakai fiber aja, tutup sini. Jadi posisi AC nggak keluar ke sana. Apalagi sudah banyak fibernya. Nah, jadi
Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bahwa orang menunaikan ibadah umroh pertama tidak wajib. Umroh itu tidak wajib. Yang wajib itu haji. Tapi kewajiban haji yang harus dilakukan oleh kita ada syaratnya. Syaratnya kalau mampu. Nah, itu kalau mampu. Kalau mampu untuk menunaikan ibadah haji. Mampu itu artinya Pak, untuk kehidupan sehari-harinya tercukupi. Ketika menunaikan ibadah haji juga ada yang ditinggalkan.